Dia bilang, saya tuh nggak pernah ketemu ada orang kayak kamu. Saya tuh sudah nggak pernah rasa khawatir. Saya tuh khawatir apa saya nggak tahu sudah. Serius. Saya nggak pernah takut khawatir apa-apa. Kecuali satu kacwa. Aduh tuh ampun. Kacwa ini, aduh saya belum bisa menang atas yang satu ini. Apa? Bener, yang lain saya nggak, aduh satu ular aja saya makan kok. Tapi yang satu ini, aduh. Saya tahu Tuhan nggak akan marah pada saya tahu itu. Jadi uang jangan pernah ditakuti, katakan amin. Kecil itu saudara, itu kecil. Maka itu kalau uang masih saudara tempatkan di atas segala-galanya, kita berdosa. Ada dua Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu uang untuk hidup, betul. Tapi uang bukan segala-galanya. Nah, ini nggak ada kelas-kelasnya. Mesti ikut kelas sekian bulan, enggak. Tergantung pengenalan kita kepada Bapa di surga, betul enggak? Makin kenal kita kepada Bapa, kita nggak usah takut. Maka itu kalau ada di antara saudara masih kalah dengan uang, jujur, aku belum kenal siapa papaku. Maka itu aku sering khawatir. Oke, saya sih nggak pernah tahu, cuma saya percaya. Ya, dari mana saya percaya? Sering dengar, lihat, baca buku apa. Saudara, siapa orang paling miskin di dunia menurut saudara? Karena orang miskin kan nggak pernah punya duit, betul nggak? Juga nggak bisa bawa duit karena miskin, apa yang mau dibawa? Nah, saudara tahu nggak siapa orang paling miskin di dunia ini? Semua presiden dan semua kepala negara di dunia. Tanya mereka, kemana-mana mereka nggak akan pernah bawa duit, juga nggak bawa kredit card. Lo kok nggak percaya? Lo iya atau tidak? Kenapa nggak perlu bawa duit? Nah iya, ya sudah, berarti miskin bukan? Loh itu yang saya mau tanya. Miskin nggak mereka? Miskin. Loh kok berarti kan? Loh betul bukan? Mereka itu kalau mau belanja apa-apa itu nggak perlu bawa duit. Amin. Ya sudah. Biasakan dalam hidup itu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, gara-gara teguran ini Tuhan Yesus marah kepada mereka. Nggak bisa seorang pun mengabdi pada dua Tuhan. Nah, terus ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, janganlah khawatir itu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Memang betul, hidup itu lebih penting daripada apapun juga. Kesehatan kita. Ya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi dari burung-burung itu? Amin. Kalau istilah sekarang, pandanglah burung-burung di langit yang tidak punya ATM, itu artinya ayat ini, saudara. Katakan amin. Iya, enggak. Kita nggak punya ATM, nggak pusing. Dan burung itu hebat. Saudara, waktu saya masih kecil, saya kalau lihat burung itu saya sempat iri hati. Bayangkan, hebat sekali. Di Australia masih cukup banyak burung. Saudara perhatikan kalau summer dan mereka buat sarang. Percayalah, nggak usah dicari, percayalah. Saya sudah pernah meneliti masalahnya. Waktu helai daun kering atau ranting kering pertama yang dia bawa, ngerti maksud saya? Percaya? Kalau di atas pohon itu dia nggak punya teman, tolong pegangi dulu ya. Betul nggak? Nggak ada. Berarti itu berpuluh-puluh kali jatuh. Dia terbang, taruh, terbang lagi, balik, kok sudah tidak ada. Terus begitu. Sampai ngumpul banyak baru dia anyam. Betul nggak, saudara? Luar biasa. Dan saya lebih kagum lagi. Saudara perhatikan. Hampir tidak pernah kita ketemu seorang burung jatuh. Hampir nggak pernah. Nggak diikat loh. Nggak pakai fondasi. Kagum nggak dengan sarang burung itu? Wih, itu betul-betul luar biasa. Karena saya tinggal di desa waktu masih kecil, saya perhatikan itu, saudara. Jarang, hampir nggak ada lah sarang burung jatuh. Jangan bilang jelek. Kalau mau coba besok, pakai mulut kita buat sarang burung, bisa nggak? Nggak mungkin bisa.
Betul, nggak mungkin bisa kita buat sarang burung. Coba itu. Ya, yang gini, ini anak-anak muda kau perlu belajar. Saya selalu pakai ayat ini kalau konseling, kalau ada orang bilang mau menikah. Sebelum konseling saya tanya dulu. Belajar kamu dari burung. Apa yang perlu dipelajari? Nggak ada burung betina bertelur sebelum jantannya buat sarang dulu. Ayo, ya atau tidak? Kalau nggak bertelur di kepalamu itu. Hebat burung itu. Maka itu kalau ada mau kawin saya tanya, ada rumahnya nggak? Nggak mikir rumah, nggak usah kawin dulu. Nggak malu kamu sama burung-burung itu. Burung aja begitu. Nah, terus lebih hebat ini yang paling hebat. Wih, betul. Nggak ada orang kayak burung dah. Maka itu malu kita ini. Katanya sekolahan, sarjana lagi. Begitu telurnya netas, anaknya dipelihara, dan begitu anaknya sudah besar bisa terbang. Dibuang rumah itu, saudara. Saya tuh pernah ngomong, kenapa kamu nggak pakai lagi? Loh ya, betul nggak dibuang nggak? Nggak ada burung pakai sarang bekas, tidak ada. Ayo, saudara kenal orang sekaya apapun dalam hidup saudara? Begitu mau kawin buat rumah, kawin, anak lahir, anak besar, rumah dibuang. Lu cepet jawab, ada nggak? Nggak ada. Siapa lebih kaya, konglomerat atau burung? Burung suka buangin rumah. Hebat sekali. Maka itu ayat ini jangan saudara anggap enteng. Siapa yang kita mau samakan dengan papa kita? Nggak ada. Oke, terus 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta, sejengkal saja daripada jalan hidupnya? Enggak ada. Justru makin banyak khawatir cepat mati. Kenapa orang khawatir cepat mati? Stres. Orang stres itu nggak umur panjang. Oke, maka itu orang gila lebih sehat daripada orang waras. Lo kenyataannya lo itu. Orang gila itu luar biasa. Oke, 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Betul, lihat bunga-bunga itu, luar biasa. Oke, saya lanjut aja. Ayat 30. Jadi jika demikian, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dimarahi Tuhan, oleh Tuhan. Nah, mulai 31 saya akan agak pelan bicara. Sebab itu, apa? Janganlah kamu khawatir, sudah. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, jangan lupa kata ini. Apa sih semuanya itu? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ayo, saudara dan saya kenal Tuhan tidak? Kalau kenal cuma satu, enggak khawatir. Kalau kita kenal tapi masih khawatir, berarti belum kenal atau pura-pura kenal. Karena kalau kenal, kita nggak seperti mereka. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu yang dicari halal itu, tapi kita tidak. Nah, yang saya suka kalimat ini, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya suka sekali kata ini. Akan tetapi Bapamu di surga tahu. Minggu malam itu waktu diskusi, saya ngomong begini. Saudara pernah nggak sadar Bapamu ada di mana? Ngerti pertanyaan ini? Bapamu ada di mana? Saya bilang di rumah, salah. Semua kita jawab, Bapamu di mana? Di surga. Oke. Nah, terus saya diskusi hari Minggu itu. Karena kalau toh ada di antara kita terus bertanya, kami dengar Bapakmu pindah kerja. Iya, di White House. Ingat tuh, White House cuma satu di dunia ini, saudara. Ayo, bayangannya. Kalau sampai kita punya teman terus bapaknya kerja di White House, kira-kira pandangan kita beda nggak melihat orang itu? Beda tidak? Beda. Nah, walaupun White House cuma tukang kebun, tetap keren nggak? Coba jawabin. Ya sudah. Bapamu ada di mana itu penting. Akan tetapi Bapamu yang di surga ini yang luar biasa. Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya sudah. Dia tahu kok kita perlu itu. Ayat 32.